Untuk komunitas yang kedua nih, ada dari Bookies Indonesia yang diwakili oleh seorang book reviewer juga, tapi yang aktifnya di YouTube nih. Coba kita undang dulu orangnya. Nah, hai Haris, Halo Kak. apa kabar? Baik banget, sehat. Kakak apa kabar? Baik-baik. Oke, ini jadi Haris ini seorang book reviewer yang aku suka nontonin juga sih di YouTube. Dia suka mereview berbagai jenis buku, terus juga ngomongin tentang buku-bukuan, aktif banget. Banyak banget juga jenis buku yang diulas ya, genrenya macam-macam. Terakhir kayaknya sempat Ya, ngulas ini ya, Man's Search for Meaning ya, kalau nggak salah deh. iya betul. Oke, terus Haris, aku baru tahu kalau kamu ternyata bergabung juga di Bukis Indonesia. Mungkin boleh diceritain nggak tentang Bukis Indonesia sendiri? Terus kamu bergabung dari kapan nih? Apakah jangan-jangan pendirinya juga? Itu aku nggak tahu. Ya. Eh, jadi aku sebenarnya Bukis Indonesia itu kan komunitas terbuka ya. Jadi sebenarnya nggak ada kayak membership atau apa namanya untuk join jadi anggota gitu-gitu. Nggak pakai daftar-daftaran registrasian. Hmm. Cuman aku memang join di Bukis Indonesia sebagai yang ngurusin. Itu mulainya awal tahun ini 2021. Oh, oke. Jadi ya yang ngurusin, kalau aku sekarang megangnya di ngurusin websitenya Bukis Hmm. Indonesia. Hmm. Jadi titel kerennya redaktur website lah gitu ceritanya. Oh, mantap. Iya. Tapi lagi websitenya Bukis pun lagi masih merintis juga apa namanya untuk diisi gitu. Oh, oke. Di websitenya fokusnya tentang apa nih? Kalau website kita tetap literasi, jadi ada review buku, ada kritik juga, ada analisis mungkin kalau ada yang mau ngisi, terus ada opini, esai atau apa namanya artikel opini singkat kayak gitu-gitu. Dan Bukis Indonesia sangat ngebuka untuk kontribusi. Jadi penulisnya nggak hanya yang ngurusin Bukis Indonesia doang. Jadi misalnya KPT mau ngisi tulisan nih, bisa banget tinggal kirim aja email tulisannya, draftnya, terus nanti kalau misalnya apa namanya setelah dibaca bisa tayang, tinggal ditayangin gitu. Oh, Jadi oke. open banget untuk kontributor luar. Oh, oke. Baiklah. Jadi siapa aja yang mau kontribusi untuk mengisi di websitenya itu juga boleh ya. Kemudian Bukis Indonesia kan juga suka Iya, bikin kegiatan ya. iya. Bukis Indonesia kan biasanya kegiatannya kita tuh sebelum pandemi kan seringnya offline, kayak diskusi di kafe offline. Itu Ya. biasanya kayak ya kayak book club pada umumnya ya, kita diskusi buku, tapi diskusi enggak, biasanya sih enggak ke satu buku tertentu, tapi kita lebih ke tematik. Misalnya buku-buku yang apa gitu. Nah, kita biasanya offline, biasanya ngumpulnya di kafe atau gimana. Tapi sejak pandemi kan kita nggak bisa rame-ramean ngumpul. Yeah. Jadi semuanya beralih ke Zoom. Jadi kita adaptasi online jadi main Zoom. Nah, karena udah kadung Zoom juga, ya udah sekalian aja yuk manfaatin Zoom-nya untuk kegiatan selain diskusi. Jadilah ada segmen baru di Bukis Indonesia sejak online-onlinean ini, ada namanya pojok kelas. Jadi kelas online lah ibaratnya gitu. Oke. Ya, kamu juga udah beberapa kali mengisi juga kan di kelas online ya kalau aku lihat. Iya. Oke. Berarti nih sekarang seperti yang tadi aku todong ke Ayu nih, aku mau menodong rekomendasi buku darimu untuk teman-teman. Siapa tahu tahun ini masih ada yang lagi mencari-cari buku bacaan nih. Silahkan, ada berapa buku yang mau direkomendasiin? Oke. Jadi aku sebenarnya belakangan ini lagi jarang banget baca buku. Cuman ada 2 buku yang baru selesai aku baca belakangan ini dan aku suka banget gitu. Yang pertama Your Name atau Kimi no Na wa. Itu adaptasi dari film, dari anime, diadaptasiin jadi novel yang mana ditulis oleh si penulis naskah skenario itu sendiri. Namanya Makoto Shinkai. Aku nggak bawa novelnya, aku lagi di luar soalnya. Jadi nggak bisa nunjukin nih. Your Name judul aslinya Kimi no Na wa. Nah itu
ceritanya tentang dua orang remaja, anak SMA gitu, terpisah, satu di kota, satu di desa, tapi mereka terhubung secara ajaib, secara magis melalui pertukaran tubuh gitu. Oh, oke. Jadi dia cewek cowok nih. Suatu hari si cewek ini tiba-tiba bangun di tubuhnya si cowok dan si cowok bangun di tubuhnya cewek. Nah, mereka akhirnya berhubungan melalui pertukaran tubuh itu tadi. Seru banget ceritanya gitu. Dan mereka saling nggak kenal sebelumnya, emang nggak pernah kenal sama sekali. Akhirnya ya mereka otomatis ingin bertemu dong gitu. Jadi kita ngelihat perjalanan atau cerita mereka berdua gimana akhirnya bisa ketemu. Terus juga ada kejadian besar yang mereka hadapin terkait dengan kiamat kecil lah, ibaratnya bencana alam gitu. Okay. Nah itu juga seru banget untuk diikutin. Ini aku baru tahu dia dari anime ternyata. Ceritanya sama nggak dengan animenya? Animenya terus sudah tamat atau masih ongoing? Dia satu film aja. Oh, satu film. Oke, aku kira series. Oke. Anime movie. Berarti ceritanya sama ya? Sama persis. Oke. Baiklah. Diterbitin oleh siapa nih buku Your Name ini? Aku baca yang versi Indonesia diterbitin penerbit Haru. Oke, sip. Penerbit Haru kan emang suka banget nerbitin buku-buku Jepang, buku Asia. Memang dia kayaknya fokusnya ke buku-buku Asia ya? Iya, gitu. Oke. Oh, ini Putih terus, nih bilang animenya bagus. Animenya bagus banget. Udah nonton juga Haris ya? Bagus Kak. Iya. Oke. Bagus. Visualnya bagus. Baiklah, coba nanti dicari kalau gitu. Iya. Terus buku kedua aku mau rekomendasiin, masih dari penulis yang sama, Makoto Shinkai juga. Judulnya Weathering with You. Weathering as in cuaca, weathering with you. Aku nggak tahu sih judul bahasa Jepang aslinya, cuman aku yang aku dapat judulnya itu Weathering with You. Itu juga sama, adaptasi dari film juga yang dibikin oleh dia juga. Jadi dia ini kan pembuat film. Nah cuman akhirnya karena filmnya banyak yang suka, dia adaptasikan ceritanya menjadi novel. Dan dia sendiri yang nulis kembali naskahnya menjadi novel gitu. Kalau yang Weathering with You masih mirip sih, dia cerita tentang remaja juga, 2 orang remaja, laki-laki perempuan. Cuman ceritanya ini agak lebih magis lagi karena jadi dia bercerita tentang tokoh utamanya ini, tokoh utama yang perempuan, dia bisa mengendalikan cuaca. To be exact sebenarnya dia bisa menghentikan hujan gitu. Jadi kalau lagi hujan lebat, dia bisa bikin daerah dia atau sekitar radius dia itu bisa jadi cerah gitu. Jadi dia kayak diberi julukan sebagai gadis cerah di situ ibaratnya. Nah, sedangkan di Jepang saat itu sedang musim hujan lebat-lebatnya, kayak ada anomali cuaca di musim hujan yang biasanya nggak selebat itu, dia bisa jadi sangat lebat. Jadi bahkan tiap hari hujan. Nah, kita jadi ngelihat gimana si cewek tadi memanfaatkan kekuatannya tadi itu untuk ngebantu orang, nolongin kayak gitu-gitu. Oke. Ini juga dari penerbit Haru ya tadi ya, sama ya? Iya, itu juga dari Haru. Kalau buku yang ini baru terbit banget malah bulan Februari kalau nggak salah. Oke. Kalau yang masih baru banget. Kalau yang tadi yang sebelumnya itu terbit kapan? Kalau Your Name aku lupa, cuman kalau nggak salah tahun lalu deh. Your Name. Oke. Masih terbilang baru juga sebenarnya dua-duanya nih. Iya. Oke. Kemudian lanjut buku ketiga buku ketiga ini buku yang termasuk all time favorite aku. Judulnya Animal Farm. Tulisan George Orwell. Nah, kalau ini buku yang misalnya orang nanyain rekomendasi buku atau nanyain buku bacaan yang ringan tapi bagus, aku bakalan rekomendasiin ini, Animal Farm ini. Aku nggak tahu teman-teman, aku rasa mungkin yang nonton ini udah baca Animal Farm sih harusnya, atau mungkin ada yang belum baca, tapi minimal pernah dengar gitu Animal Farm. Ini buku ceritanya tentang, jadi ini bukunya fable, cerita tentang hewan-hewan yang bisa bicara. Hewan-hewannya ini ada di sebuah peternakan. Nah, di situ di awal novelnya kita dilihatin hewan-hewan ini ngedumel atau saling curhat sesama mereka, karena
peternaknya atau si pemelihara hewan-hewan ini zolim, kayak ngasih makannya kurang, terus nggak terlalu merawat, kayak gitu-gitulah. Akhirnya ada niatan dari hewan ini untuk mengkudeta peternakan tersebut dari si laki-laki ini, aduh aku lupa lagi namanya, Aku juga lupa Jones namanya. kalau nggak salah. Kalau nggak salah Jones ya, pokoknya itu. Jadi dia mengkudeta peternakan itu dari si farmernya ini. Itu yang menarik banget sih, hewan-hewan mengkudeta peternakan dari manusia gitu. Terus juga ngelihat polemik ideologi masing-masing hewan, terus juga ada unsur politiknya kuat banget. Itu yang bikin buku ini menarik, walaupun tipis banget. Aku baca versi terjemahan dari Bentang Pustaka. Itu tipis, dan emang buku aslinya juga emang tipis. Tapi muatannya menurutku berat gitu. Walaupun kalau dibaca sebenarnya sih bisa dibaca dengan santai. Tapi pas aku sih yang aku rasain saat ngebacanya bisa santai, cuman pikiranku jadi mumet gitu karena kesel, karena unsur politiknya tadi bikin mikir gitu. Itu buku ketiga yang aku rekomendasiin. Ini dari Hippolinda bilang Animal Farm ini belum pernah baca, perasaan udah pernah beli tapi nggak tahu ditaruh di mana. Udah banyak yang merekomendasikan. Nah mungkin nih abis harus dengerin cari lagi tuh kayaknya. Abis dengerin Haris cerita nih kayaknya harus dicari lagi, terus harus dibaca ya. Dan memang kan Orwell tuh juga ya buku-bukunya dia emang banyak memuat isu-isu politik ya. Politik banget, kuat banget. Iya. Buku selanjutnya? Terus buku terakhir, rekomendasiku terakhir, buku keempat itu judulnya aku apa ya Kak? Ya aku lupa deh buku keempat yang aku rekomendasiin. Apa ya? Coba ya. Sebentar ya. Kemarin sempat kasih tahu sih di WhatsApp. Dia juga lupa. Oh iya, Misteri Patung Garam. Buku Indonesia, buku lokal. Misteri Patung Garam itu tulisannya Mbak Rui Meta. Jadi aku rekomendasiin lengkap ya. Ada yang Asia, terus dari Barat, terus yang lokal. Iya, betul. Kalau yang ini genrenya apa nih? Kalau Misteri Patung Garam ini genrenya thriller. Misteri thriller. Tentang pembunuhan berantai misterius. Yang yang cara pembunuhannya adalah si korban ini dijadikan patung garam, seperti judulnya. Jadi korbannya ini setelah dibunuh kayak dijadiin patung gitu dengan dibalurin garam badannya itu. Jadi sekaligus mengawetkan supaya nggak bau bangkai, kemudian juga sekaligus bisa jadi barang seni, kayak bisa dibentuk-bentuk jadi patung gitu. Dan ini kejadian berulang. Ya akhirnya bertemulah kita dengan si tokoh utama, detektif kita namanya Kiri Lamari. Dia yang menyelidik atau menganalisis kejadian ini untuk menyelesaikannya gitu. Siapa sih pelakunya gitu. Kalau buku ini seru banget karena ini tipe buku yang page turner. Kan walaupun buku misteri kebanyakan gitu ya page turner. Tapi aku pernah menemukan buku misteri yang kadang ngebosenin atau bisa dilanjutin lah besok bacanya. Kalau ini tuh kayak harus selesai saat ini juga gitu. Agak susah gitu untuk naruh bukunya karena setiap halaman itu selalu bikin penasaran. Ada aja gitu unsur-unsur kejutnya. Waktu itu kamu selesai dalam sekali baca berarti? Enggak juga. Aku selesaiin 2 hari kalau nggak salah. 2 hari ya lumayan cepat juga sih. Tapi aku sampai begadang lah intinya malamnya karena nanggung banget gitu, tinggal 20 atau 30 halaman lagi. Tapi itu udah larut malam. Ya udahlah aku selesaiin aja lah, nanggung gitu karena penasaran banget gitu. Dan itu udah di akhir banget kan aku penasarannya, jadi harus selesai saat itu juga. Kalau ini diterbitkan oleh siapa berarti? Kalau ini penerbitnya Gagas Media. Buku baru juga kah? Enggak, udah lama Kak. Ini udah lama ya. Aku lupa sih terbitan 2000 berapa, tapi udah lama sih. Bahkan buku ini udah diterjemahin ke Malaysia, ke bahasa Melayu. Sama penerbit Malaysia. Kalau di Malaysia nama bukunya jadi Garam, judulnya itu doang, Garam. Karena saking bagusnya sih, aku merasa begitu, karena bagus banget sampai bukunya juga bisa dibaca di Malaysia.
Misteri Patung Garam ya. Jadi buat yang suka Iya. thriller nih, mungkin boleh dicari nih dari Gagas Media. Ini ada dari Goldeni Mini. Wah, mungkin Haris bisa merekomendasikan satu lagi nih. Ada yang nanya rekomendasi buku self-help atau self-improvement. Sebenarnya banyak ya. Kalau self-help, ini aja deh yang baru aku baca yang tadi KPT sebutin. Man's Search for Meaning. Oke. Menurutku itu bagus banget. Terutama buat mungkin umuran-umuran 20-an, 25-an ke atas. Cocok banget untuk baca buku itu karena bukunya tentang pencarian makna hidup. Yang mana itu biasanya pertanyaan-pertanyaan tentang makna hidup itu apa sih, tujuan kita hidup itu apa sih, suka muncul di kalau udah umur 25-an, apalagi kayak yang istilahnya quarter life crisis kan juga kadang mempertanyakan hal itu. Nah, bukunya Man's Search for Meaning ini ditulis oleh Viktor Frankl. Dia itu psikiater apa psikolog ya? Psikiater kalau nggak salah aku. Yang survive atau bertahan dari camp pengasingan di Nazi di Jerman. Jadi saat Nazi dulu kan orang-orang Yahudi itu dimasukin ke camp, dijadiin budak, jadiin buruh kerja tanpa bayaran atau dengan bayaran minim banget, terus disiksa di situ. Nah, si Viktor Frankl ini salah satu yang selamat dari sedikit orang. Akhirnya dia menulis buku. Dia juga udah nulis sih sejak di camp itu. Dia memperhatikan bagaimana para tawanan-tawanan di camp yang sama punya perangai yang berbeda ternyata terhadap perlakuan yang sama. Perlakuan mereka sama, yang didapatkan sama, tapi outputnya berbeda. Ada yang pengen cepat mati, ada yang pengen bertahan dan tetap hidup, gitu. Jadi dia mengamati, akhirnya dia cobalah tulis kenapa sih orang tetap pengen hidup walaupun mendapatkan tekanan yang berat, gitu. Cuman menariknya Kak, buku Man's Search for Meaning ini dia kayak dibagi dua. Jadi separohnya itu memoir tentang kehidupan dia di camp. Separohnya lagi baru tentang pembahasan dia yang agak lebih teoritis tentang makna hidup tadi, tentang terapi pencarian makna hidup. Efeknya menarik sih. Jadi kita dapat dulu nih ceritanya atau esensinya, kenapa dia bisa kemudian come up dengan teori tersebut. Gitu. Jadi lebih dekat kita dengan teorinya akhirnya. Jadi lebih personal juga cerita-ceritanya dia ya, karena ada memoirnya itu ya. Iya, iya betul. Dan meskipun sebenarnya di buku itu dia nyebutnya terapi, jadi istilahnya namanya logoterapi. Tapi terapinya ini menurutku nggak seperti terapi psikologi lainnya yang harus kita datang ke pakar. Kalau logoterapi ini bisa kayak dipraktekin kecil-kecilan, secara otodidak sendirian. Kalau kita misalnya setelah baca buku itu lalu paham logoterapi itu apa, misalnya cara penerapannya gimana, itu bisa diterapin sendiri aja gitu. Karena menurutku esensinya mirip seperti mindfulness, ada mirip-miripnya. Terus juga memang mencari makna lah, hidup itu buat apa sih, atau mungkin mirip juga dengan bukunya I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki. Ketika dia bilang aku pengen alasan satu-satunya aku hidup karena aku masih ingin makan tteokbokki gitu misalnya. Nah ya udah, jadi ini tuh alasan untuk hidup gitu. Sesederhana itu sebenarnya Kak. Menarik banget sih itu buku self improvement. Ya mudah-mudahan. Nah tadi udah katanya makasih ke Haris dari Goldemini. Ya mudah-mudahan nanti bisa langsung dicari bukunya ya. Ini oleh penerbit Naura ya kalau nggak salah ya terjemahannya. Penerbit Naura betul. Ya. Baiklah, kalau begitu terima kasih Haris buat rekomendasinya. Maaf nih, mengganggu lagi. Sama-sama, lagi di luar ya. Digangguin dikit ngerekomendasi. Emang sengaja aku keluar juga. Oh gitu. Karena di rumah suasananya nggak terlalu kondusif untuk live, jadi mending aku keluar juga sekalian nanti buka puasa di luar. Baiklah kalau gitu. Thank you Haris. Ya. Terima kasih Kak. Sama-sama.